Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikannya nikmat kesehatan sehingga kita dapat menyelesaikan tugas NLP dengan sebaik-baiknya. Salawat serta salam juga tak lupa kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW karena kita masih diberikannya dan dapat merasakan nikmat dunia yang sangat ini secara terang benderang. Terima kasih juga kepada Pak Abdiansyah selaku dosen pengampu dan juga teman-teman yang telah membantu saya dalam menyelesaikan tugas NLP ini. Baiklah, pertama-tama kita memperkenalkan diri. Nama saya Andika Winista Putra dengan NIM 09021 2817 22041. Di mana pada video kali ini saya akan menceritakan alur pembuatan dataset tentang spam filtering, terus praktik dan juga merangkum review dari paper yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya. Langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu adalah membuat dataset spam filtering. Membuat dataset spam filtering yang kita butuhkan itu adalah pesan spam filtering tersebut atau pesan spam, yang kemudian ada Microsoft Excel dan juga Gmail. Yang pertama-tama kita harus membuka Gmail kita terlebih dahulu dan juga Excel. Pada Gmail tersebut kita klik tombol fitur spam yang ada di sebelah kiri layar. Setelah muncul tampilan pesan spam, nah baca seluruh dan berikan tanda atau bintang. Kita tandai apakah itu termasuk spam atau bukan. Keterangan di situ spam juga. Pesan spam juga itu terkadang sering masuk ke dalam kontak masuk yang bersifat promosi. Setelah itu, buka Microsoft Excel kita dan buatlah dua label dengan keterangan subjek dan konten. Copy paste seluruh subjek dan konten yang telah kita baca pada seluruh pesan spam pada Gmail dan pindahkan seluruhnya ke Microsoft Excel. Nah, di sini karena pesan spam saya yang cukup sedikit, maka dari itu saya mengambil dan meminjam Gmail teman saya untuk mengambil seluruh pesan spam milik mereka untuk dijadikan dataset. Nah, pada pembuatan ini kita diharuskan membuat minimal 200 dataset spam filtering. Baiklah, langsung memasuki ke pembahasan selanjutnya, yaitu dalam review paper yang menjudulkan tentang Machine Learning for Email Spam Filtering Review Approach and Open Research Problem. Di sini yang saya dapatkan dari paper tersebut yaitu meningkatnya volume email yang tidak diinginkan yang disebut dengan spam telah menciptakan kebutuhan yang intens untuk mengembangkan filter anti spam yang lebih dapat diandalkan dan kuat. Ada beberapa metode penyaringan spam email yang sudah ada. State of the art pendekatan yang dibahas dalam paper ini menjelaskan kategori yang berbeda dari teknik penyaringan spam yang telah diterapkan secara luas. Nah, untuk mengatasi masalah email spam ini, berikut ini akan saya jelaskan perbedaan kategori teknik penyaringan spam yang telah ada secara luas diaplikasikan untuk mengatasi masalah spam email ini. Baiklah, yang pertama itu adalah content based filtering teknik. Dari content based filtering teknik ini itu tuh adalah penyaringan berbasis konten, biasanya digunakan untuk membuat aturan penyaringan yang digunakan secara otomatis dan untuk mengklasifikasikan email menggunakan pendekatan pembelajaran mesin. Nah, yang kedua itu ada case based spam filtering method atau dasar kasus basis simple penyaringan adalah salah satu metode penyaringan spam populer. Yang pertama, semua email non-spam dan spam yang diekstrak dari setiap pengguna email menggunakan model seleksi. Nah, yang ketiga itu ada heuristik atau rule-based spam filtering teknik. Nah, pada pendekatan ini menggunakan aturan yang sudah dibuat atau heuristik untuk menilai sejumlah besar biasanya ekspresi reguler terhadap pilihan yang dipilih pesan. Pelajaran machine learning baru-baru ini sedang digunakan untuk berhasil mendeteksi dan menyaring email spam. Yang keempat ada previous likeness based spam filtering teknik. Nah, pendekatan ini menggunakan metode pembelajaran mesin yang berbasis memori atau berbasis instan untuk mengklasifikasikan email yang masuk berdasarkan kemiripan mereka.
Dan yang terakhir itu ada adaptive spam filtering teknik. Nah, pada metode ini, pendeteksian dan penyaringan spam dengan mengkelompokkannya ke dalam kelas-kelas yang berbeda. Ini membagi email korpus ke dalam berbagai kelompok. Masing-masing kelompok memiliki teks simbolik. Nah, banyak sekali peneliti dan akademisi telah mengusulkan email berbeda teknik pengklasifikasian spam yang telah berhasil digunakan mengklasifikasikan data ke dalam grup. Nah, metode-metode ini termasuk probabilistik, pohon keputusan ataupun decision tree, sistem kekebalan buatan, mesin vektor pendukung atau SVM, jaringan saraf tiruan atau JST, dan case-based teknik. Nah, pada SVM ini atau support vektor mesin telah terbukti selama bertahun-tahun menjadi salah satu teknik paling klasifikasi tercanggih dan paling efisien untuk menyelesaikan masalah spam email. Nah, di sini juga ada tahapan-tahapannya. Tahapan-tahapan yang baru diperhatikan dalam penambangan data dari spam email dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pra-pemrosesan atau pre-processing. Nah, pada tahap ini adalah tahap pertama yang dijalankan setiap kali surat masuk diterima. Nah, langkah ini terdiri dari tokenisasi. Nah, selanjutnya itu ada tokenisasi. Tokenisasi ini adalah proses untuk menghapus kata-kata di tubuh email itu untuk mengubah pesan menjadi bagian-bagian yang bermakna. Nah, yang ketiga itu ada pemilihan fitur. Sequel ke tahap pemrosesan adalah fitur fase seleksi. Pemilihan fitur ini adalah semacam pengurangan ukuran cakupan spasial yang secara efektif. Pada bagian ini, saya akan mengulas beberapa metode yang paling sering diterapkan untuk deteksi spam. Nah, yang pertama ada clustering teknik, yang kedua ada net Bayes classifier, yang ketiga ada neural network, yang keempat ada firefly algorithm, yang kelima ada Rougset classifier, yang keenam ada support vector machine classifier, yang ketujuh ada decision tree, yang kedelapan ada ensemble classifier, yang kesembilan ada random forest atau RV, yang kesepuluh ada deep learning algorithm. Oke, saat ini kita sedang memasuki tahap terakhir yaitu pembahasan tentang hasil implementasi spam filtering. Nah, pada langkah pertama itu akan membaca file yang berisikan spam.scv. Nah, pada isi data spam itu tersebut memiliki data sel yang berisikan sel A, sel B, sel C, dan sel D dikondisikan dengan berdataset sama dengan dataset the drop unname 2, unname 3, unname 4, axis sama dengan 1. Nah, ini dapat menghapus data sel pada Excel, jadi hanya kondisi sel A saja yang bisa diambil, selebihnya dihapus. Lalu, data Excel V1 dan V2 akan di-rename untuk menjadi V1 akan menjadi label dan V2 akan menjadi teks. Setelah itu, data pada Excel di V1 akan berisikan ham atau spam, yang dimana penentuan label ditentukan berdasarkan nilai numerik label. Yang membedakannya antara 0 yaitu untuk numerik label ham, sedangkan yang satu adalah untuk numerik label spam, dan V2 berisikan teks pada file spam. Setelah itu akan dilakukannya import pada data training test split untuk memisahkan antara data test dan data training. Get a feature name berfungsi untuk memetakan array dari indeks integer feature ke nama fitur. Nah, berdasarkan dataset teks dan label untuk dataset bernilai 20% dan dataset label bernilai dari sisa dataset atau data test. Selanjutnya pada bagian model feed X train df y train akan dilakukan percobaan data. Lalu data akan dilakukannya klasifikasi menurut X dan Y. Setelah tahu, maka akan diprediksi untuk mengecek yang manakah spam dari data tes. Nah, program akan melakukan klasifikasi pada berbagai vektor uji X test df. Setelah itu akan dilakukan perhitungan nilai akurasi dan parameter Y test. Nah, prediksi berdasarkan Naive Bayes kemudian diprint dan akan keluar nilai akurasi. Setelah melakukan perhitungan nilai akurasi, akan dilakukan klasifikasi report dengan parameter Y-test tadi. Nah, prediksi berdasarkan Naive Bayes dan nama target, ham, dan spam, lalu tampilkan hasilnya. Nah, disitulah seluruh hasil akan tampil.
Baiklah, demikianlah video yang saya buat ini. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.